Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu saat Allah melakukan intervensi, maka yang terjadi adalah mujizat. Tidak ada hal yang dapat membatasi kemahakuasaan Allah. Apapun dapat dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan otoritasnya. Sehingga ketika kita mendengarkan pembacaan ayat harian hari ini, Tuhan sendiri bisa menjadikan orang-orang yang telah menindas bangsa Israel untuk memakan dagingnya sendiri dan meminum darahnya sendiri. Tetapi ada satu hal yang juga melampaui dari kekejian itu. Jika Tuhan melakukan demikian untuk memulihkan keadaan bangsa Israel, tentu Tuhan dapat melakukan tersebut. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita sangka dan tidak dapat kita duga, yakni ketika Tuhan sendiri menyerahkan anaknya yang tunggal untuk pemeliharaan yang kekal, yakni memperbaiki hubungan antara kita kepada Allah Bapa. Bukankah ini melebihi dari hal yang begitu fenomenal, yang belum pernah kita dapat temukan dalam prinsip-prinsip yang terjadi di perjanjian lama, jika mereka melakukan pengorbanan, korban bakaran, korban sembelihan untuk hal pengampunan dosa, permohonan pengampunan dosa mereka, tetapi Allah menyerahkan sendiri anaknya yang tunggal untuk kita dalam pemeliharaan hubungan ini. Bukankah ini adalah perkara yang sungguh maha dahsyat, maha mulia, dan maha agung? Karena cara Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel memang tidak dapat kita duga-duga lewat seorang raja non-Israel yang Tuhan bukakan pintu hatinya melihat penderitaan bangsa Israel di Babel, mengizinkan mereka kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian itu untuk membangun bait suci. Dan model pembangunan itu dimodali oleh raja yang tidak mengetahui Allah dalam substansinya melebihi dari pemahaman bangsa Israel. Tetapi Tuhan lakukan hal yang demikian untuk menunjukkan ketuhanan Allah tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, di dalam pribadi Yesus Kristus kita telah menemukan ketuhanan Allah yang maha agung. Dia mendahului kasih setianya dengan memberikan anugerahnya yakni di dalam Yesus Kristus. Seandainya Tuhan tidak mendahului dengan anugerah, maka yang terjadi adalah kemurkaan. Sehingga kita harus memahami satu hal. Jika dulu perjanjian lama diwarnai tentang ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah yang merujuk kepada pemahaman hukum Taurat, pemahaman hukum agama, dan pemeliharaan hukum tentang Allah dan sesama. Dan kini kita harus menyadari satu hal. Bukankah ketika kita berada di dalam perjanjian di dalam Kristus, dan ketika kita keluar dari perjanjian itu, bukankah kita membuat kembali murka hati Allah? Karena yang diperkenankan bagi kita adalah pribadi Yesus Kristus. Tetapi kita keluar dari anugerah pemberian itu,
dengan mempergunakan sentimen pribadi, pemahaman pribadi, cara-cara kita berpikir yang merasa kita bisa berpikir secara rasional, padahal kita semakin jauh dari aspek kebenaran itu. Tetapi lihatlah, ketika Tuhan telah menyatakan anugerah dan kuasa-Nya, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih setia-Nya itu. Meskipun ada seorang ibu yang bisa melupakan anaknya yang sudah dikandung dalam rahimnya, dilahirkan oleh pribadinya sendiri, tetapi masih tega melupakan anaknya yang ia lahirkan. Tetapi Tuhan kita lewat Kristus Yesus, Dia tidak pernah melupakan kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan selalu membuat rujukan yang baik kepada mereka, meskipun Tuhan harus menegur mereka dengan begitu keras. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, izinkanlah segala sesuatunya itu menjadi mungkin karena pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Apapun dapat Tuhan lakukan, tetapi yang terpenting bagi saudara adalah bagaimana kita tidak lari dari anugerah pemberian itu, berada, berdiam diri, bersama-sama, dan memenangkan kehidupan ini bersama-sama dengan Dia, Sang Raja kita, yaitu pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah. Terima kasih ya Bapa atas pengertian pemahaman dan yang menggugah hati perasaan kami, terlebih iman kami semakin disempurnakan dalam firman yang kami dengarkan pada hari ini. Apapun Tuhan bisa lakukan, bahkan hal yang paling mengerikan Tuhan bisa lakukan, tetapi ada hal yang tidak dapat kami pikirkan sebelumnya. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu untuk memulihkan hubungan kami denganmu, sehingga kami tidak menjadi bagian dari sang maut yang memisahkan kami dari kasih setia Bapa selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa atas tuntunan Tuhan, dan kiranya Engkau memelihara hidup kami, mengizinkan kami menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.